Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dari sekalian, jangan lupa salam sehat. Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan terakhir dari perkuliahan kita. Namun demikian kita masih ada satu kali pertemuan lagi untuk ujian akhir semester. Pada akhir materi ini saya ingin menyampaikan materi tentang langkah-langkah penyusunan proposal dan laporan penelitian dan pengembangan atau R&D. Sebagaimana biasa, sebelum memulai penyusunan proposal, kita harus mempunyai niat yang kuat dulu. Dengan niat yang kuat, insya Allah menambah semangat kita untuk memulai menyusun proposal. Pada akhirnya nanti kita akan menyusun laporan hasil penelitian R&D. Langkah yang kedua yaitu memilih tema. Memilih tema dalam penelitian artinya Anda memilih salah satu hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Apakah itu terkait dengan materi, bahan ajar, metode, media, strategi, atau yang lainnya yang berkaitan atau yang berkenaan dengan bidang kajian bahasa Inggris seperti listening, speaking, reading, structure and grammar, atau translation, dan lain-lainnya. Dalam memilih tema ini tentunya tidak terlepas dari kita melakukan yang namanya prasurvei atau prariset. Jika berdasarkan hasil prasurvei menunjukkan rata-rata kemampuan speaking siswa masih rendah, dan menurut hasil survei Anda salah satu penyebabnya adalah keterbatasan bahan ajar, maka Anda bisa memilih tema bahan ajar speaking. Langkah yang ketiga, merumuskan judul penelitian. Jika seandainya tema yang Anda pilih yaitu bahan ajar speaking, maka Anda dapat merumuskan judul penelitian dan pengembangan yaitu pengembangan bahan ajar speaking bagi siswa SMP/MTS kelas 7. Langkah yang keempat yaitu menyusun proposal penelitian. Yang pertama, Anda harus mengkonsultasikan terlebih dahulu judul penelitian Anda kepada DPM, dosen perwalian mahasiswa atau dosen PA, dan ketua jurusan untuk mendapatkan persetujuan judul. Setelah judul Anda disetujui oleh PA dan Kajur, maka langkah berikutnya Anda mencari, menghimpun, dan mengelola bahan referensi. Langkah berikutnya mempelajari buku pedoman penulisan karya ilmiah yang terbaru dan yang masih berlaku. Langkah keempat, menguasai dan menerapkan penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, dengan mengucap bismillah, mulailah Anda menulis seadanya dan sebisanya. Jangan ditunda-tunda sampai semangatmu padam. Baiklah, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas dan laporan penelitian dan pengembangan atau R&D. Bagian pertama yaitu proposal. Sebagaimana kita ketahui bahwa proposal yang berlaku dalam tradisi kampus kita yaitu penulisan skripsi bab 1 sampai dengan bab 3. Sedangkan bab 4 itu berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Oleh karena itu untuk proposal nanti cukup Anda pahami bab 1 sampai dengan bab 3 itu adalah proposal penelitian. Sedangkan laporan penelitian nanti pada bab 4 dan 5. Baiklah, pada chapter 1 introduction itu terdiri dari A. Background of study, B. Problem identification, C. Problem limitation, D. Problem formulation, E. Objective of development, yang F. Benefit of developed product, G atau G. Product specification. Poin A yaitu background of study. Pada bagian ini peneliti menceritakan dan menggambarkan secara sistematis dan kronologis
tentang hal-hal atau keadaan yang menyebabkan timbulnya permasalahan penelitian. Caranya, Anda menggambarkan permasalahan penelitian secara umum. Yang kedua, menggambarkan permasalahan penelitian secara spesifik yang terjadi di tempat penelitian Anda. Menyajikan data prasurvei sebagai data pendukung adanya masalah penelitian. Menggambarkan beberapa hal yang diduga berhubungan erat atau mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masalah penelitian. Kemudian bagian kelima yaitu memberikan alasan yang kuat mengapa masalah ini bagi Anda menarik dan perlu untuk diteliti. Poin B, problem identification. Dengan mengacu kepada deskripsi background of study, maka pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hal yang diduga memiliki hubungan erat dengan atau terhadap permasalahan penelitian berdasarkan hasil prasurvei yang Anda sajikan dalam bentuk pointers. Misalnya jika permasalahannya adalah speaking ability siswa, maka Anda dapat mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut. Misalnya lemahnya penguasaan vocabulary siswa, atau mungkin rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, rendahnya kemampuan speaking siswa. Yang keempat, lingkungan belajar yang kurang mendukung pembelajaran speaking. Yang kelima, fasilitas pembelajaran yang ada kurang mendukung pembelajaran speaking. Yang keenam, bahan ajar speaking yang dimiliki oleh guru masih sangat terbatas. Selanjutnya adalah problem limitation. Fungsi utama dari problem limitation ini adalah untuk membatasi beberapa hal atau beberapa masalah sebagaimana dicantumkan pada problem identification di atas. Mengingat banyaknya dan kompleksnya hal-hal atau masalah-masalah yang diduga berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, maka peneliti perlu membatasi ke dalam beberapa hal saja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh si peneliti. Misalnya jika mengacu kepada problem identification di atas, maka kita bisa membatasi permasalahan penelitian ini hanya mengambil nomor 3 dan nomor 5 saja, yaitu di mana nomor 3 rendahnya kemampuan speaking siswa, dan poin 5 adalah bahan ajar bahasa Inggris ini, bahan ajar speaking yang dimiliki oleh guru sangat terbatas. Poin D, problem formulation. Problem formulation atau rumus masalah dalam R&D adalah satu kalimat tanya yang mempertanyakan efektivitas dan validitas produk yang akan dikembangkan. Maka jika permasalahan penelitian tadi terkait dengan bahan ajar speaking, maka Anda bisa merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Apakah bahan ajar yang akan dikembangkan cukup efektif dalam pembelajaran speaking siswa SMP kelas 7? Atau seberapa efektifkah bahan ajar yang dikembangkan dalam pembelajaran speaking bagi siswa kelas 7? Atau yang lainnya. Yang penting intinya rumusan masalah ini mempertanyakan keefektifan atau efektivitas produk yang akan dikembangkan. Berikutnya poin E dari bab 1 ini adalah objective of development atau tujuan pengembangan. Jika seandainya problem formulation-nya seperti di atas, maka Anda dapat merumuskan tujuan penelitian pengembangannya, yaitu untuk mengembangkan bahan ajar speaking yang lebih efektif bagi siswa SMP kelas 7. Poin F, benefit of developed product. Misalnya produk yang akan dikembangkan adalah bahan ajar speaking SMP kelas 7, maka secara praktis bahan ajar ini akan bermanfaat. 1. Bagi guru bahasa Inggris, bahan ajar speaking ini dapat digunakan sebagai pembelajaran speaking yang lebih efektif. Bagi siswa SMP kelas 7 dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pembelajaran speaking agar pembelajaran Anda lebih efektif dan efisien.
Poin G, Product Specification. Pada bagian ini peneliti menjelaskan elemen-elemen pembentuk atau building block produk yang akan dikembangkan. Misalnya Anda menjelaskan bahwa bahan ajar ini terdiri 10 bab. Dengan masing-masing bab berisi satu teks percakapan yang bersumber dari cerita rakyat atau legenda, dilengkapi dengan pedoman praktek speaking, panduan evaluasi pembelajaran, dan seterusnya. Ini sangat tergantung dari rencana bahan ajar yang akan Anda kembangkan. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu chapter 2, Theoretical Review, terdiri dari A, Theoretical Study atau kajian teori, di mana kajian teori ini terdiri beberapa konsep. Anda menjelaskan beberapa konsep. Misalnya ada konsep 1, konsep 2, konsep 3, dan seterusnya. Poin B adalah prior research, dan poin C adalah theoretical framework. Baik, poin A, theoretical study. Pada bagian ini penulis menjelaskan dan mengkaji beberapa konsep teoritis. Perlu Anda pahami bahwa sebuah konsep itu adalah suatu bangunan atau konstruk dari sebuah teori. Oleh karena itu, sebuah konsep harus terdiri dari atau meliputi ada definisi, fungsi, model, bagian-bagian, dan hal lain yang terkait dengan teori tersebut. Setiap kutipan hendaknya diberi review atau komentar atau ulasan dari peneliti, bukan hanya sekedar copy-paste sebuah kutipan. Jika seandainya tema dan judul penelitian Anda adalah pengembangan bahan ajar speaking siswa SMP kelas 7, maka setidaknya ada beberapa konsep yang harus Anda jelaskan, antara lain. Nomor 1, konsep tentang pembelajaran bahasa Inggris. Dalam hal ini, Anda fokuskan nanti kepada pembelajaran speaking. Kita sebut dengan konsep 1. Yang kedua, konsep tentang bahan ajar. Kemudian nanti Anda fokuskan juga ke bahan ajar speaking. Yang ketiga, konsep pengembangan bahan ajar. Kemudian nanti Anda fokuskan juga ke pengembangan bahan ajar speaking, kita sebut konsep 3. Dan yang keempat, konsep tentang penelitian pengembang itu sendiri. Dalam hal ini Anda mengadopsi salah satu model atau pola R&D yang dikembangkan oleh para ahli, kita sebut dengan konsep 4. Dan seterusnya jika diperlukan. Poin B, prior research, yaitu Anda mengambil beberapa penelitian R&D yang sudah ada untuk mengetahui kemutakhiran perkembangan kajian yang tentang tema yang akan kita teliti. Selanjutnya, Anda menentukan keterbaruan atau novelty dari penelitian Anda di antara penelitian yang sudah ada. Poin C, theoretical framework atau kerangka berpikir teoritis, di mana peneliti menjelaskan kaitan berbagai teori di atas dengan produk yang akan Anda kembangkan. Selanjutnya, peneliti mengasumsikan jika produk ini dikembangkan telah sesuai dengan teori tersebut, maka pembelajaran speaking akan lebih berjalan efektif. Kerangka berpikir teoritis ini sebaiknya disajikan dalam bentuk gambar atau pola atau model. Kita lanjut ke chapter 3, yaitu research methods. Terdiri dari A, type of study, B, developmental procedure, C, product and design testing. Terdiri dari 1, design testing, yang kedua product testing, yang ketiga subject testing. Poin D, instrument and data collecting technique. Poin E, data analysis technique. Kita mulai dari bagian A, type of study. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan bahwa jenis penelitian Anda adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang akan dikembangkan. Mengembangkan produk berarti menambah sesuatu yang baru dari yang telah ada. Memvalidasi produk berarti menguji produk dengan 2 skema, yaitu validasi internal, yaitu menguji produk dengan melibatkan para ahli dan praktisi di bidangnya. Yang kedua, validasi eksternal, yaitu dengan pengujian lapangan, baik skala kecil, skala terbatas, maupun skala yang lebih luas.
Poin B, developmental procedure. Peneliti menjelaskan prosedur pengembangan produk yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Setidaknya meliputi 4 tahap, yaitu pertama tahap eksplorasi, yaitu meliputi need analysis dan review terhadap produk yang sudah ada. Tahap kedua desain produk, mencakup validasi para ahli dan praktisi. Tahap ketiga pengujian produk, yaitu uji coba produk dalam skala kecil, terbatas ataupun skala lebih luas. Yang keempat, tahap revisi produk, berdasarkan masukan dari para ahli, praktisi maupun berdasarkan hasil uji coba lapangan produk. Langkah selanjutnya adalah product and design testing. Satu, design testing, yaitu Anda melakukan validasi desain produk dengan meminta mengkonsultasikan desain produk Anda kepada para ahli dan praktisi. Yang kedua, product testing, yaitu Anda melakukan uji coba lapangan tentang produk Anda untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan produk yang Anda kembangkan. Yang ketiga, subject testing, yaitu menjelaskan tentang siapa dan berapa banyak orang yang akan menggunakan produk yang akan dikembangkan, tempat dan waktu uji coba produk. Poin D, instrument and data collection techniques, yaitu yang pertama data collection technique. Di sini Anda menjelaskan tentang teknik apa saja yang akan Anda gunakan dalam pengumpulan data. Mungkin ada teknik tes, observasi, kuesioner, atau interview. Yang kedua, instrumen pengumpul data. Di sini Anda menjelaskan tentang jika seandainya Anda menggunakan teknik tes, observasi, kuesioner, interview, paling tidak Anda menjelaskan instrumen tentang kisi-kisi tes, pedoman observasi, panduan kuesioner, dan interview. Kemudian poin E, data analisis teknik. Di sini ada dalam penelitian R&D ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini peneliti perlu menjelaskan teknik analisis data kuantitatifnya dengan cara apa dan rumus-rumus apa. Demikian pula halnya dengan teknik analisis data kualitatif dengan cara apa dan pendekatan apa. Selanjutnya kita akan membahas bab 4. Nah, ini termasuk sudah bagian dari penulisan laporan penelitian dan pengembangan. Chapter 4, Result and Development. Di sini terdiri dari A, Early Developmental Product Result, B, Expert Validating Result, C, Developing Product Result, D, Final Product Examination, E, research limitation. Pada poin A, early developmental product result. Pada bagian ini Anda malah menyampaikan hasil awal dari pengembangan produk Anda, yaitu meliputi hasil need analysis atau analisis kebutuhan Anda, hasil wawancara, hasil observasi tentang produk yang Anda kembangkan. Poin B, expert validating result. Di sini Anda menjelaskan tentang hasil penilaian para ahli dan praktisi tentang desain produk yang Anda kembangkan. Kriteria ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, dibuktikan dengan karya-karyanya atau pendidikannya S3 di bidang itu. Sedangkan praktisi adalah orang yang kegiatan sehari-harinya adalah bekerja di bidang tertentu. Misalnya kalau dalam bidang pendidikan yaitu guru. Poin C, Developing Product Result. Pada bagian ini peneliti menyampaikan laporan hasil pengembangan produk dari berbagai tahap. Mulai dari hasil uji coba produk, skala kecil atau skala terbatas, skala besar, beserta hasil-hasil revisinya. Poin D, Final Product Examination atau uji coba produk akhir. Nah, di sini bagi mahasiswa S1, uji coba produk akhir adalah opsional, artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak. Sebab jika sesi ini Anda lakukan atau melaksanakan, maka setidaknya Anda memerlukan 30-40 sekolah dengan 100-300 orang guru. Namun dalam penelitian profesional, hal ini tetap harus dilakukan. Karena sebelum ada final product examination,
maka sebuah produk belum bisa diproduksi secara massal. Yang ke poin E, research limitation. Pada bagian ini si peneliti menjelaskan tentang keterbatasan hasil penelitian ini. Disebabkan karena adanya keterbatasan jangkauan uji coba, subjek uji coba, waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian bab 5, sebagaimana biasa dan sudah diketahui secara umum bahwa bab 5 itu isinya adalah kesimpulan dan saran atau conclusion and suggestion. Poin A, conclusion, yaitu kesimpulan peneliti tentang hasil penelitiannya. Ingat, dalam membuat kesimpulan harus menggunakan bahasa atau narasi peneliti sendiri. Tidak boleh copy paste dari bab 4. Meliputi apa saja? Yang satu meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil pengembangan, hasil revisi dan sebagainya yang Anda sajikan dalam bentuk pointer-pointer atau narasi, dan pada bagian ini tidak perlu lagi Anda menampilkan gambar, tabel, dan sebagainya. Poin B adalah suggestion atau saran. Saran ini Anda berikan kepada orang atau pihak yang akan terkait langsung dengan hasil penelitian Anda. Misalnya siswa, guru mata pelajaran, kepala sekolah, atau stakeholder lainnya. Oleh karena itu, saran harus jelas dan menggunakan bahasa yang operasional. Kata kuncinya yaitu saran itu ditujukan kepada siapa dan agar orang itu melakukan apa. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.